Jangan menganggap lemah padaku, hanya melihat kekuranganku. Coba kau lihat semangat hidupku, berjuang tak pernah kalah menyerah. Tuhan tak pernah lupa padaku, selalu memberi kasih sayangnya. Takdirku isi rencana indahnya, jalan yang terbaik menuju surga. Tolong jangan kasihaniku dengan tubuh ini, tapi kasihani mereka yang tegap melangkah, namun butuh semangat, tak mau melakukan yang seharusnya mampu dilakukan. Jangan menganggap lemah padaku, hanya melihat kekuranganku. Coba kau lihat semangat hidupku, berjuang tak pernah kalah menyerah. Tolong jangan kasihaniku dengan tubuh ini, tapi kasihani mereka yang tegap melangkah, namun butuh semangat, tak mau melakukan yang seharusnya mampu dilakukan. Tolong jangan kasihaniku dengan tubuh ini, tapi kasihani mereka yang tegap melangkah, namun butuh semangat, tak mau melakukan yang seharusnya mampu dilakukan. Ketidaksempurnaan bukanlah halangan seseorang untuk berprestasi. Buktinya Oges Yogaswara. Oges adalah penyandang Guillain-Barré Syndrome atau GBS, penyakit langka yang menyerang sistem imun seseorang hingga mengakibatkan lumpuh. Meski tubuhnya lumpuh, namun tidak dengan semangatnya untuk terus berkarya. Banyak lagu yang telah dia ciptakan. Selain aktif di dunia musik, kini Oges juga rajin untuk membuat konten-konten YouTube dengan nama channel Difabel Bandel. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, Oges dibantu oleh istri dan pendamping difabel. Semangat Oges menjadi bukti dan penyemangat bagi para disabilitas lainnya bahwa kekurangan pada tubuh bukanlah halangan untuk terus berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, selamat datang di rumah saya. Perkenalkan, nama saya Lugi Basuki. Tentunya di rumah saya ini banyak bintang tamu yang inspiratif yang akan kita datangkan ke sini. Bersama DT Peduli, inilah dia acara talk show Difabel Bisa Berkarya. Jadi kali ini kita kedatangan seorang yang banyak banget prestasinya. Dari mulai penulis buku, lalu beliau seorang penyanyi, seorang penulis musik, seorang YouTuber sekarang, dan beliau adalah seorang dengan disabilitas berat. Mari kita teman-teman belajar banyak di hari ini bersama beliau dengan bintang tamu Oges Yogaswara. Halo Kang Oges. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Oges, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat dan luar biasa. Selamat datang di rumah saya. Ya, terima kasih banyak. Difabel Bisa Berkarya bersama DT Peduli. Jadi Kang Oges ini banyak banget prestasinya. Kuncinya apa sih? Kuncinya berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Insya Allah kalau kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau lillahi ta'ala, insya Allah kita akan diberikan jalan yang terbaik, jalan kemudahan. Masya Allah. Dengan segudang prestasi itu termasuk sebagai seorang aktivis difabel ya. Iya. Tapi sebelum saya jauh membahas tentang itu, jadi Kang Oges ini adalah disabilitas berat dengan spesifikasi disabilitas daksa. Ya, betul. Dan terkena GBS. GBS, ya. GBS itu apa, Kang? GBS itu kepanjangan dari Guillain-Barré syndrome. Penyakit, salah satu jenis penyakit autoimun yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian. Oh, kelumpuhan permanen. Ya, betul, kelumpuhan permanen. Jika tidak dilakukan tindakan cepat dan tepat, ada kemungkinan besar bisa terjadinya kerusakan saraf tepi, dan itu bisa menyebabkan kelumpuhan permanen atau gagal pernapasan karena terkenanya otot pernapasan. Autoimun. Ya, autoimun di GBS ini. Oh, oke. Terus, jadi uniknya GBS ini sebetulnya tidak menular, bukan penyakit keturunan. Oh. Ya, dan tapi tidak ada batasan usia dan jenis kelamin, siapapun bisa terjadi, bisa kena. Bisa terjadi ya, Ya. Ke siapapun Bisa usia kena. Ya. Usia dewasa Betul. atau kecil pun bakalan bisa terkena Ya, gitu ya. betul. Awal mulanya seperti apa Kang Oges bisa? Awal mulanya sangat sederhana sih. Mungkin sebulan sebelum didiagnosa GBS, atau misalkan seminggu atau mendekati didiagnosa GBS, biasanya ada gejala-gejala dari diare, flu atau radang tenggorokan yang sangat akut gitu. Nah, di situ bisa timbul gejala-gejala kayak kesemutan, mulai lemah, mengangkat lengan atau tungkai kaki. Nah, di situ kayak saya terjadinya sangat sederhana. Bangun tidur tiba-tiba kesemutan seluruh tubuh, dan lumpuh. Langsung lumpuh Ya. pada saat itu juga. Semua rasa baal, tidak berasa sama sekali, dan otot pernapasan kena. Termasuk yang tangan ini Kang. Iya, Tangan betul, kanan semua. lumpuh semua. Cuma hanya bola mata yang gerak. Oh, oke. Leher pun susah untuk digerakkan. Leher pun susah untuk digerakkan. digerakkan, awalnya seperti itu. Terus ada perkembangan demi perkembangan, tapi karena dulu saya tidak diberikan tindakan cepat dan tepat, akhirnya kerusakan saraf tepi semakin parah, otot pernapasan semakin melemah, bisa dikatakan ada sebagian yang lumpuh. Jadi sekarang pun napas paling 30% dari napas normal manusia pada umumnya. Oh, Iya. Dan oke. kondisi tubuh pun sekarang hanya bisa digerakkan tangan sebelah kiri. Sebentar nih. Otot pernapasan tinggal 30%. Jadi saya pura-pura nggak kenal Kang Oges sebenarnya. Jadi saya tuh punya proyekan sama Kang Oges. Iya. Jadi selama 30% itu proses, kan Kang Oges ini seorang penyanyi, seorang iya. penulis lagu. Iya. Nah itu gimana tuh untuk rekamannya? Untuk rekaman ya cukup unik juga. Kalau Gi mungkin Ya saya ya sempat kalau lihat mungkin sih. kalau Gi pura-pura belum tahu kenal. Pura-pura nggak kenal dari kita. proses rekaman tag vokalnya biasanya sambil tiduran.
Betul. Mungkin satu-satunya di dunia Betul. take vokal sambil tiduran ya. Take Karena vokal kenapa? sambil tiduran. Karena kalau tiduran nafas lebih stabil, power lebih kuat gitu. Dibandingkan duduk seperti ini. Duduk seperti ini bisa perform gitu kan. Tapi terlihat sesaknya. Terlihat sesaknya? Ya karena maaf kalaupun misalkan gajah ada lagi batuk gitu kan. Oke. Nah itu susah banget batuk dan. Nah itu gimana? Ada penyembuhannya kalau batuk? Karena kan tidak bisa Iya, sulit mengeluarkan dahak. Sulit Dan mengeluarkan dahak. batuknya paling kencang. Oh, Kompresnya, oke. iya. Karena itu otot pernapasan dan otot perutnya sudah dikatakan melemah. Nah, dan maaf sekali kalau misalkan buang air kecil pun harus ditepuk-tepuk bagian perut, baru itu bisa keluar. Kalau nggak keluar, karena belum bisa istilahnya ngeden ya. Belum bisa ngeden. Ya, belum bisa ngeden gitu. Nah, seperti itu yang biasanya agak menghambat saat beraktivitas. Itu sangat menghambat untuk aktivitas, termasuk berbaring juga. Ya betul. Diangkat Dan oleh. ya, kalau misalkan take vokal pun saya sering merasa agak kesulitan untuk menahan spastik. Spastik itu gerakan semacam kejang, susah. Refleks. Jadi refleksnya itu nggak bisa ditahan. Betul. Jadi kalau misalkan lagi enak-enak lagi take vokal atau ngobrol, tiba-tiba otot perut kaki getar gitu. Nah itu yang sering menjadi penghambat juga. Ya. Jadi dulu tuh ada kejadian lucu waktu pas saya menggarap proyekan, kita bikin konser lah ya tahun 2017. Pada saat itu di salah satu hotel di kota Bandung, saya ikut tidur di sebelah Kang Auges. Itu pertama kalinya saya 24 jam bahkan lebih ya, hampir 3 hari di sana. Dan kalau ternyata saya baru tahu kalau Kang Auges tidur tuh tubuhnya itu harus ditaruh bantal-bantal gitu ya. Bantal ya, di selangkangan sama di punggung untuk nahan. Selangkangan sama di punggung. Iya. Nah karena saya nggak tahu mungkin dan refleks aja, saya ngambil bantalnya. Tiba-tiba tarik. Lalu ada pendamping yang balikin lagi gitu posisinya. Iya betul. Dan itu posisi juga, maaf saya sama sekali tidak bisa gerak atau usik kalau bahasa Sunda mah gitu. Jadi tiap 2 jam sekali itu harus dirubah posisinya, kiri, kanan atau miring kanan, miring kiri gitu kan, lurus. Karena kalau tidak bahaya juga, bisa terkena dekubitus. Dekubitus itu apa Kang? Luka dekubitus itu luka tekanan dari satu area dalam jangka waktu lama yang akhirnya merusak kulit sampai tembus ke tulang. Itu dekubitus. Dan kebetulan saya pun sekarang di pantat sebelah kanan masih ada luka dekubitus karena sering duduk di kursi roda. Nah makanya sekarang tuh agak dikurangi untuk duduk di kursi roda. Tidak bisa tiap hari. Ya? Karena kalau misalkan masih tetap tertekan, luka dekubitus itu tidak akan sembuh-sembuh. Gitu, malah akan membahayakan, bisa infeksi gitu kan. Bisa infeksi ya. Apalagi sekarang zaman COVID ya. Nah itu gimana zaman COVID Kang? Zaman COVID itu karena kan autoimun juga ya. Ya, autoimun kan yang tidak stabil gitu kan. Takutnya lebih cepat terserang untuk COVID. Dan salah satu yang bisa menyerang ke bagian tubuh saya dari luka dekubitus juga. Dekubitus. Ya, menurut dokter luka dekubitus juga bisa menyebabkan, mempermudah virus masuk atau kuman tuh masuk. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman yang autoimun atau sudah jadi disabilitas juga gitu. Jadi memang harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan itu COVID harus itu. Mutlak itu betul. Itu mutlak ya. Berarti sekarang udah jarang-jarang keluar. Sekarang udah jarang keluar. Kecuali ke rumah saya. Alhamdulillah, bismillah enggak, insyaallah. Ya soalnya kalau kita terlalu lama juga di rumah, malah kita malah saya sendiri ya, pribadi saya sendiri akan merasa lebih capek, akan merasa lebih lelah. Dan itu lelahnya lebih enak kita beraktivitas, melakukan aktivitas daripada capek atau lelah hanya diam tidur di kamar gitu kan. Beda banget tuh. Jadi tantangan besar ya. Iya betul. Tantangan besar. Cuman tetap protokol kesehatan harus dijaga terus. Baik Kang Auges, banyak banget nanti di segmen 2 kita berbicara tentang prestasi-prestasi Kang Auges. Insyaallah. Tapi ada yang mau lewat, yang satu ini.